Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapardiansa. Saya dari Lokal D1 Manajemen. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya atau sering disebut manajemen personalisis atau manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari proses pencapaian tujuan perusahaan melalui pengorganisasian, penyusunan personalisis, pengarahan, mempertahankan, serta mengembangkan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Pengelolaan SDM bersifat unik. Berbeda dengan sumber daya lain, sumber daya manusia memiliki ciri khas yang unik, yaitu alat manusia yang berbeda-beda satu antara lain, memiliki pola pikir, dan bukan benda mati. Khususnya inilah yang menyebabkan perlu adanya perhatian spesifik terhadap sumber daya ini. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM adalah proses menentukan kebutuhan SDM dan menjamin organisasi memiliki jumlah dan kualitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Perencanaan ini dapat dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Secara jangka pendek adalah pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga kerja 1 tahun mendatang, dan jangka panjang adalah estimasi tenaga kerja dalam skala 5. Ruang lingkup kegiatan SDM. Secara sederhana, maka proses yang dapat dilakukan oleh manajemen personalisis adalah sebagai berikut: merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikan kepada karyawan, merencanakan, menarik dan menyelesaikan dan menyeleksi, melatih dan mengembangkan karyawan secara efektif untuk dapat melakukan pekerjaan yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian perekrutan sumber daya manusia. Perekrutan sumber daya manusia merupakan cara perusahaan mendapat calon karyawan, dan ini merupakan tantangan bagi semua departemen sumber daya manusia. Perekrutan adalah proses pencarian dan pemikatan calon tenaga kerja yang memiliki kapabilitas tinggi untuk melamar menjadi karyawan perusahaan. Seleksi sumber daya manusia. Proses seleksi disusun dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan jabatan yang telah ditetapkan. Kemudian juga melakukan penelitian terhadap prestasi, keahlian, pengalaman, dan kepribadian yang saling memenuhi syarat untuk jabatan tersebut. Secara umum, proses seleksi melewati tahap-tahap. Yang pertama, melengkapi formulir lamaran. Kedua, wawancara awal dan wawancara lanjutan. 3. Tes seleksi. 4. Pemeriksaan latar belakang calon tenaga kerja. 5. Tes fisik kesehatan. 6. Pencobaan, yaitu suatu tahap yang harus dilalui oleh calon tenaga kerja sebelum diputuskan menjadi tenaga kerja tetap. Kemudian pelatihan dan mengembangkan SDM. Peningkatan kerja karyawan tidak cukup hanya dengan memperhitungkan lama bekerja, namun perlu dipercepat melalui program pelatihan dan pengembangan. Masa orientasi. Karyawan baru biasanya mendapatkan masa orientasi, yaitu masa pengenalan kondisi kerja dan lingkungan kerja. Orientasi ini dapat bersifat formal, dilakukan oleh alasan atau Departemen SDM guna membahas topik-topik perusahaan, atau bersifat formal melalui karyawan senior untuk mengajak karyawan baru berkeliling lokasi kerja. Kemudian kompetisi atau balas jasa terhadap karyawan. Kompensasi adalah semua jenis imbalan yang diterima karyawan atas pengorbanan untuk dan unjuk kerja sebagai anggota organisasi. Keadilan dan kompensasi. Balas jasa atau kompensasi akan menjadi sorotan utama karyawan.
terutama bila dibahas terjadi ketidaksesuaian antara keinginan dan harapan karyawan. 1. Rasio antara kompensasi dan masukan-masukan. Input seorang yang berupa tenaga, pendidikan, pengalaman, dan daya tahan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, perbandingan rasio dengan yang diterima oleh orang ini. Pada umumnya karyawan akan menerima perbedaan kompensasi berdasarkan perbedaan tanggung jawab, kemampuan, pengetahuan, produktivitas, dan keahlian manajerial. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.